oh jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema mau sukses, penuhi hak-hak wanitamu. Masya Allah, tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya bahwa wanita ternyata mempunyai hak yang sama dalam hal beribadah juga. Ternyata pahalanya itu banyak hal-hal yang wanita juga punya dan lelaki belum tentu bisa. Jadi baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam tema kita hari ini, saya mau ngajakin jamaah untuk menyaksikan tayangan lucu berikut ini nih. Nih, ini siap-siap nih, para laki-laki siapin ya mentalnya karena tayangan berikut ini pasti kode yang dibikin sama ibunya. Silakan. Pak, Iya sayang. ini model tas terbaru udah launching loh, Pak. Lucu-lucu tasnya. Emang kayak gimana? Ih, bagus. Bisa buat pergi kondangan, bisa buat pergi jalan-jalan, bisa buat nganterin sekolah. Mama mau? Ya, kalau dibolehin sama Papa. Pokoknya yang mama suka beli aja, nggak apa-apa. Masalah uang biar papa yang cari. Masya Allah, nah ini nih yang kayak gini-gini nih. Nggak Saya nonton. sampai ke rumah, Orang rumah nggak nonton. sampai ke rumah, pas istri saya bilang, nah gitu dong sayang, kayak tadi kayak ditayang. Realitanya gitu ya, realitanya. Istri disuruh nonton ya? Iya, dia Nonton ya? dia nggak disuruh juga nonton terus karena buat jadi jadi senjata buat nanti di rumah. Ustaz Sam juga siap-siap. Siap-siap sebentar lagi. Ustaz Syam, nah ini gimana nih ya? Kalau misalnya memang kan laki-laki itu harus memberikan nafkah sama istri atau anak itu wajib ya. Tapi menurut Islam, apakah ada juga yang harus dipenuhi misalnya uang jajannya dan itu tuh sebenarnya hitungannya kalau menurut sudut pandang Islam itu gimana sih dalam memberikan uang jajan kepada anak atau istri? Ini mohon penjelasannya nih Ustadz Syam biar nggak salah nih. Ini pengantin baru. Masya Allah, ya bener nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Utsman, Ustaz Syifa, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami mengutip dari kitab Raudhatul Talibin disebutkan bahwa 6 hal yang termasuk nafkah. Jadi kalau sudah disebutkan tadi nafkah itu wajib. Dan 6 hal ini adalah termasuk di dalam nafkah itu. Yang pertama nafkah apa? At-ta'am, yaitu makanan pokok. Kalau cemilan-cemilannya ya sesuai dengan kebiasaan aja. Karena nggak semua misalnya kalau kita samaratakan, oh at-ta'am itu harus steak. Oh enggak semua orang makan steak, ada juga orang sukanya makannya Betul. ikan teri misalnya. Betul. Jadi beda-beda. Jadi itu sesuai dengan kebiasaan dan kesukaannya aja gitu. Jadi at-ta'am itu yang disebutkan adalah makanan pokok sehingga kalau dia masuk ke dalam tubuhnya itu menghilangkan lapar dan menambah energi. Selesai at-ta'am. 1. Yang kedua al-udum dan sejenisnya, yakni makanan menemaninya. Jadi jangan makanan pokoknya aja gitu kan. Dessert lah. Iya, jadi kalau makanan pokok tadi adalah sesuatu yang disepakati dari daerah tersebut. Contoh misalnya ada orang yang berjodoh dengan orang luar Makassar. negeri. Enggak, misalnya orang luar negeri. Indonesia makan pokoknya beras, nasi. Iya betul. Ternyata pasangannya ini orang Arab misalnya Orang kan. Arab. Dia makannya gandum, roti gitu. Betul. Jadi ini harus memenuhi, berarti yang harus dipenuhi adalah makanan pokoknya si cewek. Gitu, berarti dia harus penuhi roti tersebut. Bukan dia karena dia egois akhirnya beras aja. Kan tinggal di Indonesia Ustadz, makannya beras dong. Jangan sukanya roti dikasih lontong ya. Jangan sukanya roti dikasihnya lontong. Gak cocok ya Nah yang lidahnya. kedua makanan pelengkapnya. Tadi seperti lauk pauknya nggak mungkin kan nasi doang gitu. Betul. Yang ketiga al-khadim. Sebenarnya ini adalah sesuai dengan adat kebiasaan saja. Pembantu ya, ada asisten rumah tangga. Seperti Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardaha yang sempat untuk meminta pembantu kepada suaminya, namun baginda Nabi SAW mengingatkan, maukah aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada itu, yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Jadi tidak menjadi kewajiban. Al-kiswah ya, ini pakaian, kemudian pakaiannya jelas lah ya. Jadi wanita itu boleh minta kepada suaminya untuk diberikan pakaian, tapi untuk request mereknya branded atau enggak ya itu kebiasaan aja, bisa dibicarakan. Bisa Jangan sampai dibicarakan. standarisasinya itu standarisasi
yang dia lihat di story-nya. Karena yang bikin pertengkaran adalah karena terlalu tinggi standarisasinya melewati daripada kemampuan masing-masing. Masya Allah, ini harus gitu. dicatat ini. Kalau udah syar'i sih nggak perlu branded Ustaz Sam. Kalau udah syar'i nggak Kalau perlu. nggak perlu branded. Wah nanti aku bikin yang syar'i branded lah ya. Jangan. Lumayan apa. buat bisnis Bib. Kemudian alat-alat kebersihan dan al-maskan atau al-iskan, yakni tempat tinggal. Tempat tinggal, makanan, pakaian, selesai. Sebenarnya. Masya Allah. Nah untuk para calon suami, para ayah ini memang harus banyak yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan istri maupun anak. Salah satunya yang tadi ya. Lumayan memang lumayan banyak ya ternyata ya sekarang juga jadi catatan buat saya sendiri. Banyak nih. ternyata ya, Banyak. pantas aja di awal tuh Dulu- nggak pantas kalau protes kenapa warisan laki-laki 2, warisan laki Betul. ternyata tanggung jawabnya Karena lebih banyak. tanggung jawabnya memang banyak. Jadi memang Allah itu maha adil ya. Dan memang kita tidak bisa selesai di situ saja. Setelah menafkahi juga ada tempat tinggal yang harus nyaman dan luar biasa. Baik untuk pengantin baru mudah-mudahan juga diberikan kemudahan. Betul ya Beb? Nikahnya berkah. Masya Allah. Nah tadi sebelum ada yang lewat, sebelum iklan tadi ada pertanyaan Ustadz Syam juga. Sekarang saya ulangi biar terjawab nih Beb. Ada beberapa hal yang sering dilupakan oleh laki-laki atau hak istri atau anak perempuan yang sering dilupakan oleh laki-laki. Nah ini katanya kalau misalnya tidak dipenuhi bisa berakibat fatal kepada mental wanita. Nah ini saya penasaran dari tadi. Apa sih sebenarnya hak apa? Mohon penjelasan Bib. silakan. Afwan, Mas Ya. Miqdad, afwan saja, afwan Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hak yang harus dipenuhi bagi seorang suami terhadap istrinya dan anak perempuannya. Yang pertama, hak untuk dicintai dan dihargai. Yang dimana akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarikum linisaihim. Atau dijelaskan dalam baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Mencintai, menyayangi bagi seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang baik akhlaknya, yang akhlaknya luar biasa, dan sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang berbuat baik terhadap keluarganya, dicintai, disayangi, dipenuhi haknya, yakni seorang suami mencintai istrinya dengan kecintaan yang luar biasa. Sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam salah satu wasiatnya, dalam haji wada disuruh untuk memperhatikan istrinya, diperlakukan dengan sebaik-baiknya, yakni berbuat baik terhadap istrinya, cintai istrinya, sayangi istrinya, hormati istrinya, dan muliakan istrinya. Ajak bercanda, ajak ngobrol, ajak berkeluh kesah yang dimana dalam keluarganya itu ada momen 1 jam atau 1,5 jam menceritakan hari ini begini, kehidupannya seperti ini. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, dibantu, disayangin, diambil alih pekerjaannya, entah nyapu bareng-bareng, entah membersihkan tempat tidurnya, atau apalagi, atau dibantuin masaknya. Rasulullah SAW mengekspresikan kasih sayang dan cintanya dengan cara yang sederhana, dengan bersahaja. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, aku diberikan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa rasa cinta dan kasih sayang terhadapmu wahai istriku. Oh istri kalau digituin udah seneng banget. Betul gak saja? Wah dibilang aku cinta kamu, Curcol. aku sayang kamu. Allah anugerahin hatiku Tapi ini kalau udah nikah milikmu. jarang ya Habib ya ngomong kayak gitu ya. Inilah yang harus dijalankan. Karena apa? Karena yang dilakukan Ustaz Sam tuh Masya Allah. Sebelumnya itu teleponan sama istrinya, sayang, cintaku, Masya Allah. Betul gak Ustaz Sam? Kapan itu? Bukan pengantin baru Ustaz Sam. Nah inilah yang harus dijalankan. Sebagaimana mencintai istri adalah bentuk kewajiban yang dilakukan dan disunahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mendidik anak wanita berbeda dengan mendidik anak laki-laki. Anak wanita mempunyai perasaan yang halus dan lebih peka, sensitif. Jangan dibentak, jangan dimaki, jangan dimarahin. Tapi sentuh hatinya, sentuh kalbunya. Sehingga apa? Insya Allah istri, anak perempuan yang disentuh hatinya akan lebih baik dan lebih halus lagi. Wahai para suami, janganlah kalian menyakiti hati istri kalian. Karena rizki suami ada di antara doanya sang istri tersebut. Masya Allah. Jadi ketika mau pergi, ayah mau pergi dulu, kakak mau pergi dulu, atau abang mau pergi dulu, doakan biar usahanya hasil, biar kerjaannya bagus, ini itu diperankan. Ini adalah bentuk yang luar biasa. Dan juga rezeki ayah mengalir, ada doa di antara
istrinya, dan anak wanitanya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa ta'ala, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Luar biasa, terjawab sudah pertanyaan saya. Jadi ternyata ini adalah salah satu hak yang kalau tidak terpenuhi bisa merusak mental seorang wanita. Wah, jadi ini penting banget. Bukan materi, bukan misalnya uang atau misalnya tas branded atau apapun, tapi dicintai dan dihargai itu aja dulu. Itu penting tuh buat para suami yang ada di luar sana. Boleh sibuk dengan pekerjaan, tapi jangan lupa setelah pulang ke rumah sayangi, cintai, istrinya dihargai. Nah itu catatan buat saya juga, Masya Allah. Baik, nah selanjutnya ini kita bicara soal hak-hak wanita. Dari tadi kita bahas banyak sekali hak-hak wanita yang harus dipenuhi. Nah ini di dalam kehidupan rumah tangga mungkin ada yang sudah berusaha, ada yang sudah mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun misalnya hak-haknya tidak terpenuhi. Dan ini memang kalau misalnya sudah kelewatan, apakah seorang wanita ini berhak untuk meminta cerai supaya tidak disalahgunakan? Ini sebenarnya menurut sudut pandang Islam syaratnya apa aja sih sampai wanita itu boleh meminta cerai? Mohon penjelasannya Ustazah. Izin para guru. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh dalam Islam seorang istri atau wanita meminta cerai kepada suaminya? Nah, dalam Islam atau fikih itu dikenal dengan istilah khulu. Khulu itu adalah meminta cerai istri kepada suami dengan memberi tebusan. Jadi istri minta cerai sama suami tapi harus nebus dulu. Saya kembalikan mahar kamu, contohnya tebusan itu seharga maharnya atau kurang dari harga maharnya atau lebih dari harga maharnya. Itu yang disebut dengan khulu. Nah kalau di Indonesia dikenal dengan cerai gugat. Istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan, kemudian dia memberi tebusan, baru ditalak oleh laki-laki, seperti itu ya. Nah khulu, tapi kompilasi hukum Islam membedakan antara khulu dengan cerai gugat. Karena cerai gugat di Indonesia biasanya tidak disertai dengan minta tebusan. Tapi kalau khulu ini harus disertai dengan meminta tebusan dari sang perempuan. Nah agar tidak sepele, para perempuan dikit-dikit minta cerai sama suami. Suami bau dikit udah cerai aja dah kita. Suaminya mohon maaf berubah badannya gitu, yang tadinya ganteng, kurus, akhirnya jadi agak berisi sedikit, udah kita cerai aja deh. Nah ini tidak boleh seperti ini, tidak boleh disepelekan ya. Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 116 ada berbagai macam alasan yang membolehkan perempuan untuk khulu atau menggugat cerai. Pertama adalah karena suaminya zina dengan wanita lain, itu perempuan boleh mengajukan khulu. Yang kedua karena suaminya KDRT atau main tangan, melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya maupun anak-anaknya, dia juga boleh mengajukan khulu. Selanjutnya, suaminya 2 tahun berturut-turut tidak ada kabar, tidak memberikan nafkah, baik nafkah batin maupun lahir. Dia juga boleh mengajukan khulu. Atau ada pertengkaran dalam rumah tangga yang memang tidak bisa diselesaikan sama sekali. Enggak ketemu titik ujungnya. Ngomong dikit berantem, ketemu dikit berantem. Kena kaki dikit berantem, udah kalau gitu khulu aja deh, contoh ya. Jadi tidak ada kesakinahan lagi, itu boleh diajukan dalam kompilasi hukum Islam. Tapi dalam hadis Rasulullah disebutkan ayyuma mra'atin sa'alat zaujaha min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Jadi para ibu-ibu di rumah, kalau suami baru punya sedikit kesalahan, jangan langsung minta cerai. Untung saja hak tolak itu Allah berikan kepada laki-laki. Nah perempuan tidak punya hak tolak. Nah, maka di sini ketika perempuan khulu, dia meminta kepada suami, Ibnu Qatadah mengatakan syaratnya harus di depan pengadilan biar mereka tidak sepele. Betul. Karena banyak perempuan gugat suaminya minta cerai, tiba-tiba yang jadi korbannya anak dan keluarga besarnya. Betul. Di sini harus ada pengajuan dulu ke pengadilan, kemudian di ACC atau tidak dengan pengadilan, masalahnya apa? Jika ternyata hulunya di ACC karena ada masalah yang berat, baru boleh
dia mengajukan khulu dan suami mentalak dirinya. Seperti itu, wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang untuk para ibu-ibu ini juga catatan. Karena biasanya kalau ibu-ibu memprioritaskan pakai perasaan ya. Pakai perasaan. Kalau laki-laki biasanya lebih pakai rasional logika mereka. makanya. Jadi mungkin Islam memberikan hak lebih untuk bisa talak itu di laki-laki. Di Karena laki-laki. biasanya laki-laki lebih menggunakan logika. Ya. Masya Allah, luar biasa penjelasannya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Baik jamaah, luar biasa pembahasan kita hari ini semakin seru. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, saya mau ngajakin jamaah untuk nonton tayangan yang sedikit mengiris hati. Penasaran kan? Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Mamanya kemana, Dek? Nggak ada polisi ya, biasa ada polisi di sini pagi-pagi laporkan dia sama. Mana mamanya katanya? Aduh, nauzubillah, sampai setega itu ya. Seorang anak ditinggalkan sendiri di pinggir jalan. Aduh, karena saya baru punya anak tuh, jadi kalau misalnya nonton-nonton tentang anak kecil tuh jadi sensitif. Saya mau ke Ustaz Syam dulu nih. Ustaz Syam, Siap. apakah benar hak ini harus dimiliki oleh para wanita? Bahkan hak ini muncul sejak hadirnya Islam, yaitu hak untuk hidup dan nafkah. Dalam Islam sampai kapan sih orang tua harus menafkahi anak perempuannya Ustadz? Karena kan kalau udah menikah katanya kan yang menafkahi itu suaminya. Nah ini mohon penjelasan ini Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, saya Syifa, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak wanita dinafkahi oleh orang tuanya sampai kapan? Sampai berpindah tangan kepada suaminya. Sebagaimana pintu surganya pun sudah pindah dari orang tuanya menuju ke suaminya. Jadi kalau kata baginda Nabi SAW waktu pernah menaklukkan seekor onta yang sedang berlarian di kebun sehingga tidak ada yang bisa menangkapnya. Lalu baginda Nabi SAW memanggil onta tersebut sujud di hadapan Nabi SAW. Maka kata baginda Nabi SAW, seandainya makhluk boleh sujud kepada makhluk lainnya, maka yang paling berhak adalah istri harus bersujud kepada suaminya. Masya Allah. Seandainya ada Tuhan yang lain, tapi tidak ada yang boleh kita sujuti selain Allah Subhanahu wa taala. Anak perempuan diberikan hak-haknya oleh orang tuanya selama orang tuanya mampu adalah sebatas sampai dia menikah. Apakah kalau sudah misalnya dia belum menikah, misalnya baru umur 17 tahun ternyata dia contoh misalnya dunia entertainment. Betul. Wah, tiba-tiba viral, tiba-tiba dapat endorsement, tiba-tiba duitnya banyak gitu ya misalnya. Anak perempuan apakah tetap diberikan nafkah? Tetap wajib orang tua memberikan nafkah kepada anaknya kalau anak itu minta. Tapi kalau anak itu adalah anak yang bijaksana mengatakan, "Pak, kayaknya tabunganku lebih banyak daripada papa." Ya udah mending aku aja yang kasih ke papa. Jadi itu bisa dibicarakan dalam hal keluarga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di masa jahiliyah tersebar itu di kalangan bangsa Arab khususnya kebiasaan ini yang kebiasaan sangat buruk nih, menguburkan anak hidup-hidup. Kenapa coba alasannya? Kenapa Takut tuh, Ustaz? nggak sanggup untuk menafkahi. Nauzubillah. Makanya Al-Quran 2 kali mengulang itu. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Atau di ayat yang lain. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. 2 kali Allah balik itu. Kami yang kasih rezeki kepadamu, kami pula yang kasih rezeki kepada anakmu. Iya, kami yang kasih rezeki kepada anakmu, kami pula yang kasih rezeki kepadamu. Jadi seakan-akan Allah kasih penegasan. Sebagaimana saya ini, Allah kata Allah, sebagaimana saya mampu memberikan rezeki kepadamu, apa susahnya untuk aku memberikan rezeki juga kepada anakmu. Jadi jangan kita pernah merasa bahwa kitalah yang menafkahi atau memberikan rezeki kepada anak-anak kita. Salah besar. Ada orang tua, saya sering sekali mengambil contoh ini dari guru kita Gus Baha. Kata Gus Baha begini, ada orang tua memberi nafkah anaknya 500.000 per bulan. Ada juga orang tua memberi nafkah anaknya 50 juta per bulan. Kata orang tua yang ngasih nafkah 50 juta per bulan ini sudah pasti cukup. Kata orang tua yang ngasih 500.000 per bulan ini kayaknya nggak cukup. Tapi ternyata bukan orang tua yang mencukupi, tapi Allah yang dikasih 500.000 per bulan cukup. Kenapa? Anaknya hemat, anaknya pandai nabung, anaknya pinter. Dari 500.000 dia jualan online sama teman-temannya, misalnya dia bisnis apa segala macam, maka 500.000 itu lebih daripada cukup. Sedangkan yang 50 juta ternyata Allah kasih penyakit misalnya yang mengharuskan dia harus cuci darah, yang mengharuskan dia harus beli ini, beli ini, beli ini. Subhanallah. Jadi yang mencukupkan itu bukan orang tua,
Sekali lagi, bukan orang tua yang mencukupi seorang anak, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kalian, kami pula yang memberikan rezeki kepada anak-anak kalian. Coba lihat, lahir masih dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Allah. Melalui plasenta. Lahir siapa yang kasih rezeki? Melalui ASI, air susu ibu. Siapa yang kasih kalau bukan Allah? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki tersebut. Baru di dalam kandungan Allah udah kasih rezeki. Lahir Allah kasih rezeki. Semuanya Allah yang menanggung rezekinya. Tapi bukan berarti kita sebagai orang tua, ya udah deh tungguin aja rezeki dari Allah, enggak begitu. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Semua itu tergantung usaha daripada kita. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ya, liyunfiq dzu sa'atan min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Berikanlah nafkah sesuai dengan kemampuanmu, tapi siapa yang tahu kemampuan kita? Allah. Jadi kalau misalnya ada suami yang cheating, ada seorang bapak yang memang pelit, itu Allah tahu. Allah tahu. Kata Allah, sebenarnya kau bisa kasih 100, tapi kenapa kau cuma kasih 80? Itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Wah, nauzubillah. Baik. Jadi memang luar biasa tadi analoginya dari 50 juta sama 500 ribu itu belum tentu yang 50 juta cukup, yang 500 ribu itu kurang. Karena balik lagi sama keberkahan sama anaknya juga. Anaknya harus punya ilmu bagaimana cara mengelola uang, bagaimana cara menggunakan uang tersebut. Jadi untuk para orang tua tetap berikanlah ilmu kepada anaknya supaya anaknya bisa bijaksana dalam menggunakan uang. Masya Allah, luar biasa. Baik jamaah, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam Itu Indah. Maka dari itu kita akan memberikan lagi kesempatan, insya Allah akan dijawab lagi sama guru-guru kita. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Islam Itu Indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.